Halo Mas. Oke. Bang Oza Rangkuti. Wah, halo Zerin. Bang Oza. Apa kabar Bang Oza? Baik, alhamdulillah. Lu gimana nih? Baik. Cukuran apa hari ini? Kita ngerapihin aja. Ngerapihin ya? Ngerapihin aja. Mantap. Bang Oza sekarang kan stand up comedian. Yoi. Mulai dari 2019 ya? Betul. Awal karir jadi stand up comedian. Dan sebenarnya awal banget start itu di karir industri kreatif ya? Atau di digital gitu kan, sosmed. Podcast. Sebelum mungkin benar-benar jadi stand up comedian, ada namanya seperti yang kita semua tahu podcast Kesel Aja. Iya. Podcast Kesel Aja lumayan besar namanya, sampai sekarang jadi stand up comedian. Tapi sebelum Bang Oza di dunia digital dan sebelum di musik bahkan ngeband, Bang Oza bilang pernah kerja di production house sebagai editor dan fotografer atau videografer. Betul. Kenapa Bang Oza dulu kerja di production house? Dulu gue di production house tuh editor doang, videografer tuh kayak freelance doang lah. Kalau kenapaannya mungkin apa? Dulu gue kuliah komunikasi dan gue pengen jadi ya sutradara video klip atau film atau iklan dulu awalnya sebenarnya. Oke. Gue ada keinginan itu. Sutradara. Itulah makanya kenapa gue pikir mungkin dari ngedit lama-lama gue bisa jadi director lah nantinya di jangka panjangnya. Dulu hayalan gue seperti itu. Dan spesifik sutradaranya itu video klip di kepala Bang Oza? Iya, gue berhayal kayak video klip dulu, lama-lama jadi iklan, lama-lama jadi film gitu. Oke. Dulu. Makanya akhirnya kalau waktu kuliah komunikasi tuh emang jurusannya ilkom gitu, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di Mustafa. Ya karena gue rasa kayaknya ini deh yang paling membawa gue lebih dekat ke arah impian gue tadi itu dari sini kayaknya gitu. Tapi cita-cita dari awal, dari kecil memang ya? jadi sutradara atau penemuan bahwa gue mau jadi sutradara itu kapan? Itu kayaknya dulu gue sama temen gue bikin kayak dokumenter untuk kita lulusan SMA dan di situ gue mikir, kayaknya seru ya bikin film beneran gitu. Nah, dari situlah awalnya gue rasa mungkin passion gue adalah ini nih, videografi dan directing gue pikir. Berarti sampai justru pertama kali punya tujuan atau menemukan passion itu di momen lulus SMA itu? Iya, lulusan SMA itu ketika gue bikin dokumenter sama temen gue. Dokumenter apa Bang waktu itu? Dokumenter kayak, jadi sebenarnya itu kayak buku tahunan tapi dalam bentuk dokumenter gitu. Jadi ada interview-interviewnya, ada footage-nya gitu. Nah, akhirnya temen gue berempat sama temen gue, tapi yang aktif berdua lah. Gue sama temen gue ini. Nah, akhirnya temen gue inilah yang jadi sutradara, dia bikin video klip Fish, Polka Wars gitu-gitu. Oh, ini diawali dengan berdua ini dan dia ternyata yang beneran jadi sutradara sekarang? Ternyata dia yang beneran sutradara. Dan karena memang dulu, memang itu kamera dia dan itu komputer dia, Adobe dia, gue cuman kayak assisting doang sebenarnya. Makanya nggak heran dia yang sekarang jadi sutradara gitu. Oke. Berarti belajar editing, videografi itu di momen itu? Di momen itu dari teman gue itu. Otodidak? Dianya otodidak, ya guanya diajarin dia ya, dianya sih kayaknya otodidak. Oke.
Jadi dari production house itu kan udah ada band Piston dengan genre bisa kita bilang punk, betul, metal, dan namanya udah cukup besar pada saat itu di skena ya. Iya lumayan lah. Udah ada album, recordsnya juga dari Lawless. Betul. Tapi di tahun 2022 Bang Oza nggak melanjutkan tuh. Betul. Ngeband di Piston. Iya. Yang mana sekarang kan akhirnya Bang Oza besar di dunia komedi kan, di dunia digital. Kenapa Bang akhirnya nggak besar di karir musik? Waktu itu kan gue juga, pokoknya itu kayak kita keputusan bersama aja gitu ya. Kayak bahwa kayaknya gue udah nggak bisa melanjutkan lagi di Piston gitu. Karena kayak gue mungkin secara jadwal gue udah cukup sibuk gitu. Dan image Piston kan kayak metal dan punk gitu kan, dan mungkin pada waktu itu karakter gue udah tidak terlalu cocok lagi gitu untuk mengenakan image heavy metal ya, karena kan kayak gue udah bekerja sama dengan Erigo juga pada waktu itu, dan kayak ya main metal pakai Erigo sih kayak mungkin kurang pantas sih bisa gue katakan gitu kayak. Spiritnya beda ya. Spiritnya beda. Secara image juga beda. Lu misal kalau nonton Metallica tapi drummernya pakai baju Erigo juga mungkin lu nggak percaya dengan kemetalannya dia gitu kan maksudnya. Jadi itulah yang akhirnya kita putuskan gitu. Karena lu udah di dunia yang baru, jadi kayaknya dengan lu ada di dunia si metal ini udah nggak match nih. Iya, betul. Udah nggak sesuai. Udah nggak match, dan ya itu dia lebih ke waktu sih. Kayak gue latihan juga power gue udah nggak seperti dulu karena gue siangnya kerja gitu kan. Jadi mungkin mereka juga ngerasa butuh yang lebih fresh aja gitu, dan akhirnya udah kita berunding bersama dan akhirnya sampailah ke keputusan itu. Nah, oke. Tapi kan lu bilang tadi kita mungkin mulai dari passion lu di production, dunia produksi, video, editing. Tapi lu juga sempat mention bahwa gue akhirnya menemukan passion gue sebenarnya di saat lu lagi ngerjain band itu juga, musik. Iya. Lu udah punya optimisme pada saat itu kan? Betul. Di berbagai kesempatan Bang Ozo udah bilang, optimisme gue, passion gue di musik nih, dan gue mau besar di musik. Nah, dengan lo akhirnya memang secara waktu, tenaga mungkin harus ngebagi kan? Betul. Tapi kenapa lo nggak akhirnya tetap berjuang di dunia musik itu? Kalau emang pada saat itu benar-benar ini passion gue nih, gue mau besar di sini. Mungkin karena kayak gue percaya kayak terkadang mungkin passion tuh nggak semua orang dapat jatah satu gitu menurut gue ya. Kayak passion tuh bukan kayak jodoh atau kayak kematian gitu menurut gue. Satu orang mungkin bisa punya beberapa hal yang membuat dia passionate. Ya udah, gue passion di musik, tapi gue juga menikmati berkomedi dan berkonten juga. Ya kalau memang gue lebih dulu ketemu jalannya di yang ini ya nggak ada masalah buat gue gitu. Buat gue sih gitu ya. Dan berarti skala passion menurut Bang Oza itu nggak maksudnya apa definisi akhirnya passion buat Bang Oza? Arti passion ya? Iya, maksudnya kan kayak berarti lu mendefinisikan passion itu nggak harus cuma satu kan. Saat lu menemukan hal lain itu bisa dijadikan passion. Betul. Cuma kan biasanya orang stick to the plan bahwa ini dunia ini hidup dan mati gue nih. Benar. Gue mau di sini. Iya. Berarti pada saat itu musik bukan di level itu. Mungkin di level itu ketika gue belum menemukan stand up ya. Tapi setelah gue menemukan stand up, gue jadi dari situ lah gue baru percaya kalau passion kayaknya nggak satu deh. Lu bisa aja punya dua passion di saat yang sama gitu. Kayaknya di situ. Tapi kalau lu tadi definisi, kayaknya passion tuh sesimpel hal yang lu mungkin senang melakukannya tapi ada manfaatnya gitu buat lu, mungkin gitu ya. Kayak kalau nggak ada manfaatnya mungkin bukan passion lah bisa gue katakan. Kayak lebih ke bad habit aja gitu ya nggak sih? Iya. Cuma gue ngelihat sekarang kan lu besar di stand up, itu kan perjuangannya juga gila kan. Pasti ada ngebagi waktu juga, tenaga, semuanya. Berarti bisa dibilang kecintaan lo di komedi mengalahkan kecintaan lo di musik pada saat itu. Mungkin saat lo menemukan dunia komedi ini. Mungkin enggak juga ya. Gue juga cinta banget musik, tapi mungkin ternyata gue lebih jago ngelawak dibandingin gue jago main drum gitu mungkin. Maksudnya mungkin skill main drum gue mungkin banyak lah
bisa gitu ya. Mungkin lo ke kampus-kampus atau lo ke ya Purwacaraka semester 1 pun mungkin lu suruh main drum juga sama kayak gua gitu. Tapi mungkin skill gua di TikTok dan di stand up mungkin lebih di atas skill gua main musik gitu ya. Berarti mungkin gitu ya. Dan bisa gitu ya. Padahal musik duluan dan lu belajar stand up 2019 Bang Oza ya. Iya bener. Dan dalam waktu 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun skill lu bisa, justru lu bisa mengakui bahwa kemampuan komedi gue malah lebih bagus dari gue bermain musik. Yang dimana lu bermain musik udah lama. Dari SMP kan, awal ngedrum. Bener iya dari SMP. Iya ya, mungkin nggak tahu ya. Mungkin ada faktor luck juga dan ada beberapa konten gue yang hit di saat yang tepat lah, makanya sehingga mungkin itu bisa lebih duluan jalan ya. Kan kayak podcast gue pun juga, itu kan pertama kali mungkin dinotis oleh orang-orang juga begitu pas COVID gitu seingat gue. Jadi kayak, ya mungkin itu yang membawa faktor luck juga, andai kata nggak ada COVID dan nggak ada orang-orang yang pada waktu itu melanggar PSBB sehingga bisa gue kata-katain di podcast Aji juga mungkin belum viral lah pada waktu itu gitu. Makanya gue juga pada akhirnya berterima kasih juga kepada orang-orang Wuhan mungkin bisa dikatakan, karena kalau nggak ada mereka ya nggak ada pandemi dan nggak ada yang dengerin podcast Aji sampai sekarang gitu. Dan terima kasih sama orang-orang yang ngantri di McD Sarinah pada saat itu kan. Betul iya, makanya kalau lo udah kenal orang Cina tolong suruh makan kelelawar lagi yang banyak gitu. Atau biar lo makin gede lagi namanya ya. Jangan. Berarti lo happy ya sama sebuah tragedi yang ada di sekitar ya? Karena itu jadi bahan kan? Iya, tapi mungkin McD Sarinah itu kan, waktu itu kan yang viral kan gue ngecewain orang yang itu yang membuat lo breakthrough di dunia podcast, digital atau komedi digital, kan? Iya. Dan memang kalau kita to be fair pada waktu itu memang nyebelin orang-orang itu, karena kita pada saat itu benar-benar itu di momen itu gue mau ke Alfamart aja merasa bersalah pada Indonesia gitu. Kalau gue ke Alfamart kayak gue menyebarkan virus lebih parah nih kalau gue ke Alfamart, sedangkan mereka kayak ngantri di Sarinah dan ada media datang kayak, Mbak kenapa ke Sarinah? Ya saya banyak kenangan di sini. Emang apa kenangannya? Saya skripsian gitu. Ya elah, maksud gue pikir apa kayak ketemu bapak lo yang hilang puluhan tahun atau apa gitu kan, kayak skripsian doang. Lu melanggar PSBB gitu. Nah itulah yang menyelamatkan karir gue di dunia komedi mungkin ya. Ternyata itu ya. Ternyata itu orang-orang Sarinah tersebut gitu. Berarti gue bisa bilang sebenarnya bukan karena kecintaan komedi mengalahkan kecintaan lu terhadap musik atau ngeband ya, Piston. Iya. Tapi ternyata lu menemukan momentum. Gue menemukan momentum, menemukan momentum gitu. Yang akhirnya ya lu menjalani hidup lu berdasarkan momentum tersebut. Iya, dan balik lagi ke tadi kan, mungkin yang bisa main drum kayak gue mungkin ada jutaan orang, tapi yang pada waktu itu bikin konten tentang Sarinah kayaknya nggak terlalu banyak tuh. Yes. Ya kan? Angle yang lo ambil itu bukan sebuah market yang besar mungkin pada saat itu. Iya, ada beberapa yang melakukan juga, tapi mungkin nggak sebanyak itu gitu. Nggak sebanyak orang yang bisa main drum sejago gue gitu at least. Bang Oza kan dari SMA, Bang Oza cerita bahwa gue SD, SMP anak culun, nggak nongkrong, nggak banyak temen, SMP nggak main. Akhirnya mulai pas SMA baru lu mulai gaul, mulai punya banyak temen, mulai bersosialisasi lah sama orang-orang gitu, sama temen-temen kan. Dan lu ngakuin di SMA, gue bandel. Di SMA Bang Oza bandel, tawuran pada masanya. Iya. Terus pertama kali coba alkohol juga di SMA, betul. Di SMA, sampai di SMA pernah di drop out ya Bang? Iya. Karena pernah sampai ke kantor polisi kan? Karena tawuran. Begitupun juga pas kuliah. Sebelumnya lo Bang Oza kuliah di Universitas Indonesia. Iya betul. Dan di drop out juga akhirnya sampai pindah ke Mustopo. Kenapa Bang sampai di drop out pas sekolah SMA, dan kuliah? Gue sebenarnya SMA gue nggak bandel kayak mungkin kalau lu denger orang tawuran gitu, yang kebayang tuh anak SMA megang parang di tengah jalan gitu kan ngelawan musuh. Sebenarnya kan gue tuh ikut tawuran cuma untuk dapat respect aja di sekolah gitu. Jadi gue tuh tawuran selalu paling belakang banget gitu. Gue nggak pernah megang senjata apa-apa. Gue nggak pernah mukul orang gitu. Gue cuman kayak teriak-teriak doang gitu, mati lo gitu yang jadi partisipan ya? Iya, yang sebenarnya dia tentunya nggak bakal mati karena jarak gue sama dia 10 meter gitu kan. Yang penting ketika di sekolah ada cerita tawuran gue bisa ngobrol, sebenarnya itu doang gitu. Dan kalau misalkan ada cara mendapatkan respect lain ketika gue SMA, pasti gue akan memakai cara itu karena gue takut banget
tawuran dulu tuh serem menurut gue gitu. Tapi gue ngerasa kayak kalau gue nggak ikut kayaknya nggak ada respect di sekolah nih gitu sebenarnya pada intinya. Nah kenapa gue ketangkap polisi itu karena kayak ada suatu hari di mana gue nyoba kayak gue nggak bisa di belakang mulu nih, gue coba di depan deh gitu. Nah disitulah kayak sekolah gue kalah dan akhirnya gue ketangkap gitu. Itulah ya kan. Dan itu jadi penyebab Bang Woza di drop out? Enggak, gue di drop out memang itu salah satu poinnya, tapi di luar itu juga gue mungkin sering bolos dan nilai gue beberapa ada yang kurang juga. Jadi akhirnya poinnya tidak cukup lah di sekolah gue untuk mempertahankan gue gitu. Akhirnya gue di DO dari SMA gue, SMA 46 pada waktu itu gitu. Bukan karena sekali tawuran doang. Oke. Kalau di kuliah? Nah kalau di kuliah memang gue kan waktu itu masuk UI gitu ya, dan ternyata memang ya itu untuk dari paket C bisa masuk UI ya? Iya, karena gue kayak ikut tes yang bukan SIMAK dan SNMPTN gitu. Jadi ada tes dari daerah gitu kan. Oke. Dan gue ikut di situ dan gue udah terima. Jadi memang masuknya udah agak-agak nge-cheat juga. Jadi gue nggak heran ketika gue di DO kayak ya inilah mungkin karma gue masuk dari jalur yang nggak mainstream gitu. Terus jalurnya legal ya, tapi nggak banyak orang yang tahu gitu intinya. Nah gue masuk dari situ. Dan di kuliah UI itu bisa di DO juga, kenapa? Kayaknya memang susah ya, maksudnya kuliah di FEUI memang nggak segampang yang kita pikir gitu, memang susah banget. Pantesan anak-anak sini suka pada pamer gitu, nempel stiker We Are The Yellow Jacket di belakang mobilnya gitu. Dulu gue ngeliatnya kayak norak loh, tapi setelah di sana kayak oh ternyata emang susah survive di sini. Pantes lu pada pick me gitu ibaratnya. Karena maksudnya stikernya di mana-mana gitu ya. Stikernya di mana-mana gitu, maksudnya kayak lu kan We Are The Yellow Jacket, kayaknya lu kuliah 2005 deh, udah lah men, sampai tahun berapa lu pakai tuh stiker. Tapi setelah gue nyoba di sana kayak, oh iya emang berat banget gitu. Gue hanya bertahan 2 semester pada akhirnya di sana kan. Hanya 2 semester? Itu karena lu gak masuk kelas juga atau apa? Gua awalnya kan definisi susah kuliah di UI itu apa? Maksud Bang Woza konteksnya? Iya, nah pertama karena gue jarang masuk kan, sehingga gue nggak ngerti gitu. Itulah denial gue, kayak gue kalau curhat di tongkrongan SMA gue kayak susah banget men, gue karena jarang masuk, jadi gue nggak ngerti gitu. Nah pas gue nyoba, oke deh gue masuk setiap hari nih, tetap gue nggak ngerti, jadi memang susah gitu pelajarannya tuh. Itu FE berarti Fakultas Ekonomi? Fakultas Ekonomi, dan gue ngambilnya manajemen kan. Oke. Tapi ternyata manajemen pun juga masih banyak pelajaran yang kayak statistik lah atau kayak akuntansi itu masih dapat. Nah itu yang susah menurut gue pelajarannya. Bertemu dengan angka-angka ya? Iya, bertemu dengan angka-angka. Yang dimana gue pikir oh manajemen mah kayak memanage doang nih, ternyata nggak juga gitu. Tapi waktu SMA jurusan lo apa? IPS atau IPA? SMA gue IPS, makanya gue pikir oh ekonomi SMA masih bisa gue handle nih, kuliah manajemen dapat kali ya gitu. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi pas di kuliah UI itu? Iya, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Tapi berarti pribadi lu seperti apa Bang? Maksudnya lu SMA sampai di drop out, terus kuliah juga pada saat itu nggak survive di UI ya? Iya. Itu apa pemikiran lu pada saat itu gitu? Mungkin gue lebih kayak dulu tuh keluarga gue memang kayak abang gue, sepupu gue segala macem tuh memang mereka di UI semua gitu kan. Jadi kayak standar keluarga mungkin kayak kuliah ya UI lah gitu kan. Dan mungkin kayak atasan kita memang kampusnya juga bagus-bagus. Nah ya gue lah yang menjadi pelopor drop out gitu-gitu, dan kayak satu-satunya yang kuliah di swasta pada waktu itu ya gua gitu. Di keluarga besar? Di keluarga besar. Oke. Tapi maksudnya adalah pemikiran lo, mindset lo di saat kuliah SMA itu emang have fun. Lo nggak terlalu mikirin masa depan pada saat itu sampai lo rela di drop out. Iya. Atau lingkungan, atau faktor apa sampai lo ngambil resiko drop out beberapa kali gitu? Gue SMA sih gue tuh nggak mikirin karir sama sekali ya, gue kayak udah happy aja gitu. Tapi kalau pas DO kuliah gitu, karena gue waktu itu udah bikin video juga, walaupun mungkin belum gede bayarannya ya, tapi dan kayak ngeband juga udah mulai, jadi gue waktu itu nggak terlalu sakit hati. Gue ngerasa kayaknya emang bukan dari
akademis deh jalan gue gitu. Kayak gue nggak pernah ngeliat gue sebagai orang yang akan dapat beasiswa ke luar negeri atau kayak ada yang mau bayarin gue untuk hidup di sana kayak Gita Saf gitu. Kayaknya gue dari dulu ngerasa kayak jalan gue bukan kayak begitu gitu. Oke, dan respon keluarga lu gimana bang? Maksudnya melihat lu SMA udah pernah di drop out, kuliah di drop out lagi. Apakah emang budaya keluarga lu cukup santai atau gimana? Waktu gue SMA sih nyokap gue lumayan marah ya, tapi pas gue kuliah kayak mungkin dia udah terbiasa juga gitu. Maksudnya kayak oh ya udah DO sama kayak waktu SMA nggak terlalu dibahas gue jujur waktu gue di DO dari UI itu. Berarti santai. Emang karakter dari orang tua Bang Oza tuh tipe yang santai? Waktu gue SMA sih nyokap gue lumayan marah serius gitu. Tapi pas kuliah nggak terlalu lagi. Oke. Dan soal kayak masa depan, pilihan hidup tuh nggak diatur sama orang tua ya? Nggak ada ekspektasi ke sana ya? Enggak sih. Bokap gue dari dulu udah bilang kalian mau jadi apa aja terserah. Yang penting jangan setengah-setengah dan ya lakukan yang serius gitu ibaratnya. Itu kalimat itu Bang Oza dapetin dari umur berapa bang? Dari berapa ya? Dari gue SMP kayaknya dia udah doktrin itu. Jadi emang dia nggak pernah nyuruh kita harus jadi PNS, harus jadi apa gitu-gitu. Gue nggak pernah relate tuh dengan yang kayak gitu. Oke, dari SMP udah kasih tahu apapun terserah, yang penting jangan setengah-setengah. Yang penting jangan setengah-setengah. Oke, Bang Oza kan di dunia komedi dari 2019. Berarti 2020, 1, 2, 3, udah hampir mau 6 tahun. Iya. Dimulai dari awalnya Bang Oza join di open mic di stand up Indo Jakpus, Jakarta Pusat, betul. Jakarta Pusat, open mic sampai akhirnya kerja untuk jaga tiket. Iya betul. Di Ketawa Comedy Club. Iya. Dan itu Bang Oza akuin adalah momen di mana Bang Oza belajar soal stand up comedy. Betul. Karena selama open mic di stand up Indo Jakpus belum ada yang berhasil. Sampai akhirnya tawarin sama Mo Sidik. Lo kerja di Ketawa Comedy Club, biar lo bisa ngeliat stand up setiap hari kan. Iya. Yang special, yang open mic. Dan itu momen Bang Oza ya, untuk akhirnya benar-benar belajar soal gimana menulis materi sampai ke perform ya. Betul. Sampai tampil. Di Ketawa tuh bener-bener. Di Ketawa Comedy Club. Dan di tahun lalu akhirnya Bang Oza perdana melakukan special tour stand up comedy. Iya. Jaksel Apocalypse, betul. Tapi Bang Oza cerita faktanya sebenarnya Jakarta Apocalypse ini udah sebelumnya itu udah dari tahun 2022 ya. Awalnya 2022. Announcementnya udah tahun 2022. Tapi sayangnya proyeknya mangkrak. Betul. Dan akhirnya tapi berhasil sekarang di 2024 kemarin 2024 kemarin, iya. Di 6 kota ya. Di 6 kota. Pertanyaannya kenapa Bang Jaksel Apocalypse mangkrak 2 tahun pada saat itu? Itu pada waktu itu sebenarnya kan awalnya tuh memang jadi kan Jaksel itu kan dari konten gue di TikTok sebenarnya kan seluruh arc tentang Jaksel ini gitu. Dan kayak ketika itu di 2022 memang gue belum dapat untuk itu dijadikan stand up full selama 1 jam gitu. Dan tadinya gue mau memaksakan memang bisa nggak ya spesial ini emang bahas tentang Jaksel doang. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kurang menarik juga, dan waktu itu gue belum siap materinya, jadi baru ready di 2024 itu ibaratnya. Itulah yang terjadi, makanya kenapa itu mangkrak 2 tahun tuh. Sebelumnya di tahun 2022 namanya Jaksel Universe ya? Iya, Jaksel Universe. Itu kan juga semua ditembak kayak, Aiza lo mau bikin apa tahun ini? Apaan judulnya? Yaudah Jaksel Universe deh bang. Nah waktu itu gue belum menemukan diksi Jaksel Apocalypse, jadi gue ngasal aja Jaksel Universe gitu. Tadinya mau itu judulnya. Jadi pada saat itu menjadi sebuah announcement tanpa persiapan? Iya, tanpa persiapan. Tapi emang jadi di stand up tuh kayak gitu memang. Kadang tuh kita nggak punya materi sejam, tapi kalau kita udah tulis coming soon dulu di Instagram, barulah kita ke-trigger untuk nyari, untuk latihan tuh. Itu salah satu metode cepet nulis. Ada yang percaya kayak gitu, salah satunya. Sebagai orang kreatif? Sebagai orang kreatif. Kadang kita kan mungkin sama kayak di sekolah kan. Kalau misalkan kita
sehari-hari pasti kita nggak belajar, tapi menjelang UAS, menjelang UTS, barulah kita tiba-tiba baca gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak gitu aja. Analoginya kayak gitu ya? Analoginya kayak gitu. Oh berarti pada saat itu Bang Oza butuh trigger, butuh dorongan untuk benar-benar Nulis nyelesain latihan, tulisan materinya. Ya, terjadilah Jaksel Universe yang coming soon itu. Oke, karena udah dipublikasi nih, jadi tanggung jawab gue. Benar, mau nggak mau gue cari dong materinya dong, gitu kan ibaratnya. Itulah awal Jaksel Universe tercipta. Dan sampai tahun depannya kan akhirnya keluar lagi announcement. Jaksel Apocalypse. Apocalypse ganti judul tuh. Itu akhirnya belum selesai juga. Itu akhirnya belum selesai juga dan kayaknya masih banyak yang gue lakukan juga, dan MLI juga sebagai penyelenggara juga waktu itu ada kesibukan tour lain juga, dan mungkin lebih fokus kepada ngejenguk Coki di tempat rehab juga kan, jadi gue juga nggak mau nge-push untuk ini kapan nih show nih gitu lah ibaratnya mungkin ya. Ada masalah di situ ya? Ada masalah di situ, dan memang waktu itu materi gue juga belum selesai bisa dikatakan. Nah Bang Oza kan bilang untuk selesain materi itu kan dengan ngasih tahu coming soon di awal kan, dengan harapan ya gue akhirnya bisa nyelesain materinya. Tapi sampai akhirnya 2 tahun, kenapa tuh Bang? Udah dengan metode itu materinya sampai masih belum selesai belum juga. jadi gitu ya. Sebenarnya 2 tahun untuk, tapi nggak tahu ya, memang orang mungkin beda-beda. Tapi gue waktu itu memang karena ini pertama kan, jadi gue pengen ini bener-bener, maksudnya bukan karena pertama doang sih, gue pengen emang sesuai kayak yang gue mau lah spesial ini. Dan selama 2 tahun itu gue juga mengumpulkan ceritanya dulu gitu kan, dan mungkin lebih menarik, mungkin kayak kalau gue cuman 2022 udah gue lakuin, mungkin kayak ya udah gue ada materi tentang ngehina-hina Gen Z doang, Gen Z tuh apalah lemah pas segala macem. Tapi ketika gue lakuin di 2024, gue udah mau menikah dengan Gen Z juga, jadi gue punya 2 sudut pandang sekarang gitu kan. Gue bisa menghina Gen Z, tapi di satu sisi gue juga pacaran juga sama Gen Z. Nah jadi sebenarnya kita mengundur special show tuh ada keuntungan itu juga gitu. Lu punya lebih banyak sudut pandang gitu ibaratnya. Mengumpulkan sudut pandang supaya itu jadi bekal yang lebih solid lagi ya. Iya, ibaratnya mungkin simpelnya kalau cuma buat ngata-ngatain Gen Z mungkin semua orang bisa, tapi kalau lu ngatain Gen Z dari posisi yang lu lagi pengen proses nikah sama mereka kan juga, sama Gen Z kan itu mungkin lebih langka lah point of view. Jadi mungkin akan lebih menarik materinya gitu. Berarti Bang Oza tipe yang sulit buat puas? Kalau untuk stand up, tadi lu cerita, gue bener-bener yang gue mau nih, gue harus ngumpulin dulu. Berarti kan kayaknya pas nulis apa belum menemu puasnya titik? Iya. Sebenarnya titik puasnya itu di open mic ya kerasanya. Gue sih termasuk yang kayak ya udah kalau ini udah pecah ya udah gitu, nggak harus yang terlihat jenius atau kayak kelihatan kayak wah gila bagus banget ya, nggak harus. Tapi yang penting kalau orang udah ketawa kenceng dan mereka ketawa rapet, ya itu udah cukup buat gue gitu. Dan memang untuk sampai di situ aja butuh proses yang panjang gitu menurut gue. Oke, dan itu akhirnya terbayarkan dengan harus melalui 2 tahun itu ya? Iya, menurut gue cukup worth it lah menanti 2 tahun itulah. Cuman proses kreatif lo tuh untuk nge-craft sebuah materi, tulisan, pesan gitu, itu ada ritual tertentu atau itu butuh proses yang emang panjang? Lu punya keunikan atau keanehan sendiri nggak dalam nge-crafting materi stand up ya? Lu butuh mood yang mendukung, butuh dalam situasi tertentu. Oh, atau ketika lagi fleksibel? Nulisnya gua nge-crafting sebuah ide, tulisan, materi. Kalau misalkan biasanya sih yang gua baru-baru alamin mungkin kayak ketika kita kayak sendiri banget tanpa distraction nih, itu kita bisa nemu materi bagus gitu. Atau ketika kita lagi rame-rame banget lagi ngobrol bercanda-canda sama 8 teman kita, itu bisa dapat juga. Dan biasanya itu kayaknya tipe jokes yang berbeda gitu. Karena gue juga mungkin semua komedian juga masih terus belajar ya sebenarnya dapat materi itu dari mana sih, kayaknya itu akan selalu menjadi pelajaran itu buat kita. Oke. Tapi proses craftingnya menurut Bang Oza sendiri tipe yang fleksibel atau butuh tadi ada situasi tertentu yang
harus disupport nih, harus dalam kondisi tertentu? Ya mungkin kalau misalkan kan teman gue Sukras tuh bilang gini ya. Sukras tuh yang ngajakin gue kerja di Ketawa awalnya. Dia bilang kayaknya komedian tuh terbagi dua doang, Za. Antara lu ngebully di sekolah atau lu dibully di sekolah gitu. Oke. Walaupun mungkin dalam skala yang berbeda, tapi lu selalu berdiri di dua itu. Lu ngecengin orang dengan jago, makanya lu pas gede lu stand up, atau lu dicengin orang sehingga lu terbiasa mentertawakan diri lu sehingga lu masuk stand up gitu kan. Nah mungkin kalau lu yang dicengin, berarti momen-momen lu sendirilah lu akan dapat materi gitu ya menurut gue. Dan kalau lu ngecengin orang ya lu mungkin nongkrongnya banyak, lu akan dapat materi banyak juga gitu. Oke, analoginya itu ya. Menurut Sukras kayak gitu. Dan lu lebih ke? Gue nggak tahu ya. Gue ngerasa gue lebih sering dicengin kalau gue di SMA ya. Gue juga ngecengin orang, tapi kayaknya gue lebih sering dicengin kalau di SMA. Tapi materi lu lebih malah ngecengin orang ya? Bukan iya, ngecengin diri sendiri. Bener. Bukan ada komedian yang menjadikan dirinya sebagai bahan objek. Sementara kalau gue lihat Bang Oza, objeknya bukan di diri sendiri, kebanyakan. Kalau di stand up ya? Iya. Iya sih mungkin. Tapi kalau di stand up masih ada lumayan banyak gue ngecengin diri gue sendiri dibandingin kalau di TikTok, sosial media gue mungkin hampir daily gue ngecengin orang lain memang gitu. Tapi kalau di stand up gue juga pengen membuat itu privilege orang yang datang ke show gue gitu. Kayak lo ngelihat gue ngatain orang bisa di TikTok setiap hari, tapi kalau lo mau ngelihat gue ngatain diri gue sendiri, sifat-sifat gue gitu, itu ya lu datang ke special show, mungkin gitu ya berarti value-nya. Oke. Berarti lu punya dua dimensi yang berbeda ya, di digital, di sosial media, sama di stand up. Iya, bener. Karena memang jokes di sosial media tuh tidak terlalu bisa lucu di stand up kalau yang gue dan teman-teman gue pelajarin ya. Kayak hal yang bikin orang ngakak di TikTok, ketika lu bawa ke panggung stand up itu bisa jadi biasa aja gitu. Setiap materi punya tempatnya masing-masing. Iya, begitu, iya benar. Begitupun hal yang sama ya. Jokes stand up lu bawain di TikTok juga, gue pernah nyoba gitu. Jokes andalan gue di stand up, gue pernah nyoba, gue bawain di TikTok dan memang akhirnya gue delete karena yang nonton cuman kayak 2.000 atau 1.500 gitu. Memang oh ini emang berbeda liga nih ibaratnya, bukan game yang sama kedua ini gitu. Oke. Beda turnamen, beda turnamen, beda pertandingan ya. Nah itulah yang mungkin orang masih kadang suka merasa itu hal yang sama gitu. Nah menurut gue sih itu hal yang berbeda banget gitu ya. Ya. Jadi Bang Oza dimulai dengan podcast Kesel Aja. Itu bisa kita katakan dan Bang Oza mengakui bahwa kita bisa ngeliat bahwa Bang Oza orang yang anomali. Oke. Ya kan? Beda. Arus podcast pada saat itu dialog, tongkrongan, ataupun ada interview, ataupun ada monolog. Iya. Tapi secara pengemasan, Bang Oza punya cara yang berbeda dengan podcast Kesel Aja. Yaitu ngomel-ngomel kan, ranting, ngoceh. Dengan ciri khasnya podcast Kesel Aja. Dan Bang Oza bilang bahwa gue memang punya mindset jadi budak perbedaan. Jadi budak perbedaan, benar. Iya. Makanya sampai sekarang pun di karir Bang Oza, pengkaryaan Bang Oza selalu cari bedanya. Iya, benar. Gue nggak mau yang arus orang lagi ke sini gue ikutin. Justru kalau bisa, mungkin kalau misalkan arus orang harusnya maju dan mundur, kalau gue bisa pilih ke atas, gue ke atas gitu kan. Iya. Itu jadi mindset Bang Oza selama ini kan. Betul. Pertanyaannya kenapa bisa punya mindset jadi budak perbedaan? Jadi budak perbedaan mungkin nggak dari dulu ya, tapi kayak nggak tahu ya, gue tuh dulu suka banget kelompok penerbang roket, grup band ya kan. Gue tuh seneng banget sama KPR dan mereka punya lagu judulnya itu namanya Di Mana Merdeka, dan itu tentang emang ngomongnya perbedaan gitu kan. Nah habis itu gue nonton interviewnya gitu kan, kayak drummer tuh bilang kayak gimana sih caranya beda gitu, bisa dapat yang beda tuh gimana caranya. Nah drummer jawab kayak ya simpel aja, orang pada ke kiri lo ke kanan gitu, orang pada nyari yang dingin lu panas-panasan. Dan di situ gue mikir kayak, dan pada waktu itu KPR emang sukses banget gitu sampai sekarang ya. Dan gue mikir oh iya ya, apa emang kalau lu mau kelihatan itu lu harus beda kali ya. Dari situ awalnya baru gue selalu nyoba nyari yang berbeda dari yang lain gitu.
Dan pendefinisian beda untuk Bang Oza ekstrim ya? Beda. Iya, kayak tadi kan. Orang pada ke kiri ke kanan. Karena ada satu statement Bang Oza bilang kalau gue orang besar ke kiri, lawannya kan kanan. Kalau bisa nggak kanan, gue nggak kanan. Iya, kalau bisa gue ke belakang atau gue ke bawah tanah, gue ke situ ya, berarti gitu kan. Ya karena mungkin itu ya, itu interviewnya Vicky yang gue lihat sih lumayan life changing dan lumayan gue terapkan gitu ya. Kayak untuk berbeda memang perlu effort yang gede dan perlu ketulusan juga. Lu nggak bisa lu beda-bedain gitu menurut gue. Kayak orang juga bakal tahu kayak ini sensasi nih, berarti gitu kan. Emang lu harus nemuin pembedanya sendiri gitu. Dan itu mungkin gue dapat dari ya mereka kelompok penerbang roket, bisa gue katakan ya. Doktrinnya berarti besar tuh ya. Doktrinnya pengaruhnya besar tuh ya. Satu video interview itu merubah cara pandang Bang Oza. Iya, dan mungkin karena yang ngomong mereka pada waktu itu memang gue ngeliat KPR tuh benar-benar kayak gila, ini nih rockstar yang benar-benar keren banget dan memang sesuai klaim mereka emang beda banget. Kayaknya itu di zaman-zaman kayak apa ya, band-band sendu mungkin ya, di zaman kayak Payung Teduh atau kayak Float dan kawan-kawannya gitu, Moka lagi terkenal lagi dan muncullah KPR dengan rock and roll Led Zeppelin gitu, yang mereka menerapkan juga budak perbedaan itu. Dan itu yang bikin gue sangat amazed pada waktu itu dengan mereka. Tapi sebelum Bang Oza mengkonsumsi atau menonton video itu udah ada mindsetnya belum tentang perbedaan itu? Belum sih sejujurnya. Gue dulu mikirnya yang paling menang ya yang paling bagus gitu dulu gue pikirnya. Siapa yang paling keren ya dia yang juara satu. Tapi setelah mereka ngomong kayak nggak juga ya. Maksudnya elemen untuk menang tuh nggak cuma adu bagus doang gitu. Berkat itu sih. Ternyata jawabannya bukan kualitas yang bagus. Iya, bukan kualitas doang. Misalnya KPR waktu pada itu bikin band senja lagi ya hanya akan menjadi bentuk KW dari Payung Teduh dan Float mungkin kan. Tapi dengan mereka bikin Zeppelin ya mereka punya kolam sendiri. Oke. Berarti video itu yang Bang Oza temuin KPR ini sebelum adanya podcast Kesal Aja. Iya. Sebelum karir di stand up ya? Iya, makanya setiap gue dapet job seminar untuk bikin podcast atau untuk bikin TikTok misalkan, gue juga selalu gue masukin tentang apa yang gue pelajarin dari kelompok penerbang roket, gue ajarin lagi kepada pengisi acara seminarnya biasanya gitu. Sampai sekarang lu masih terus dengan ketulusan yang tadi Bang Oza bilang? Masih dengan Bang Oza bilang, oke lu beda, tapi tetap perlu ketulusan. Iya benar. Karena orang akan menerima ketidaktulusan itu juga kan dalam karya lo. Betul, betul. Dan sampai sekarang Bang Oza tetap pegang itu? Masih terus dipegang? Masih terus, ya dan gue berusaha mencoba untuk berbeda dengan cara gue ya. Begitupun teman-teman gue gitu, teman-teman gue sekitar gue juga semua berbeda dengan caranya masing-masing gitu. Nah gimana caranya kita terus menjadi yang tulus aja dan stay berbeda dari yang lain lah gitu intinya. Dan berarti kalau Bang Oza dalam berkarya selalu masukin ketulusan, selalu melibatkan ketulusan, ngomongin Jaksel, ngomongin SJW, ngomongin Gen Z, itu semua datangnya dari ketulusan dong atau keresahan? Itu dari keresahan tentunya ya, terutama Jaksel dan mental health mungkin. Karena kan gue awalnya itu kenapa bisa sampai ke bahas Jaksel tuh karena gue dihujat di TikTok karena gue ngata-ngatain mental health pada awalnya. Jadi memang itu keresahan yang gue rasain seluruh arc Jaksel ini. Karena kan banyak yang ngelihatnya cuman sebagai sensasi, banyak yang nggak menerima bahkan. Iya. Yang lu maksud kan. Berarti itu sebenarnya semua yang disampaikan dengan caranya Bang Oza ya pasti punya cara pendekatan komedinya sendiri. Itu emang ketulusannya, emang keresahannya di situ. Benar. Karena kan waktu Jaksel kan banyak yang nggak terima dan banyak yang ngiranya itu memang gua yang sebenarnya gitu. Karena itu kan gua upload di TikTok gitu dan penonton TikTok kan juga bukan orang-orang dengan SDM dan IQ yang cukup tinggi bisa gua katakan gitu. Maksudnya kayak mereka juga ada beberapa yang kayak gue udah syuting pakai clip-on kayak gini dan mereka pikir itu candid gitu maksudnya. Udah ada Saramonic nyangkut di leher gue warna biru, orang masih mikir itu kenyataan gitu. Nah jadi ada haters yang memang bawa substansi, ada haters yang kayak enggak men lu emang sorry kalau lu ngira ini kehidupan nyata ya tentunya lu akan tersinggung ya berarti gitu kan.
Dan Jadi itu kayak bukan gitulah. dan itu bukan tingkat literasi yang rendah lagi, tingkat menonton ya. Tingkat penonton, Tingkat penonton kan itu tadi iya, ada Saramonic aja nggak nyadar kalau itu. iya, makanya hashtag kabur aja dulu. Kalau bisa kenapa nggak mereka sih yang kabur duluan gitu dibanding harusnya kan negara ini akan menjadi lebih baik kalau yang kabur adalah orang-orang yang tepat gitu. Tapi itulah yang pada waktu itu menjadi haters di konten Jaksel ya. Dan karena mungkin karena gaya kita kan impersonate gitu. Jadi memang mungkin beberapa yang akan kira itu beneran gitu. Karena kan kalau misalnya langsung kayak anak Jaksel tuh norak, kan itu nggak jadi komedi gitu ya. Itu menjadi kayak ya hate speech aja gitu kan ibaratnya. Yeah. Gue juga nggak mau kayak begitu. Bang, nanti ini kumisnya dirapin aja, kalau ini habisin. Oke, cukup kayaknya, aman. Salah satu kemampuan Bang Oza dalam berkomedi atau menulis materi itu menurut gua adalah bisa menghubungkan hal-hal, elemen-elemen atau ide-ide yang sebenarnya nggak berkaitan. Oke. Kalau bahasa sekarang bisa kita bilang cocok logi. Oh, Lo iya, bisa cocok logi. nyambungin elemen A, sesuatu yang sebenarnya ini A, tiba-tiba bisa ke D dan itu jadi make sense gitu. Iya, dengan alat nyambungnya adalah cocokologi. Iya, cocokologi. Lo bisa nge-crafting sampai itu jadi punchline. Iya, betul. Kenapa bisa menggabungkan ide-ide yang nggak berkaitan itu menjadi materi, Bang? Karena itu menurut gue suatu kemampuan yang lu abstrak banget, random banget dari A ke D, abis D ke Y, abis Y, Z, dan itu jadi suatu konklusi. Mungkin kayak dulu tuh gue suka ini ya, suka kayak baca-baca konspirasi gitu. Kayak dulu ada satu blogspot tentang konspirasi yang menurut gue oke banget, terus ada website juga. Jadi gue seneng tuh sama hal-hal yang kayak jangan-jangan begini ya, yang gitu-gitu yang sebenarnya kadang mungkin kalau kita pikir-pikir nggak terlalu masuk akal juga gitu. Tapi kayaknya dengan ini bisa gue jadikan tools untuk berkomedi gitu. Itu kan biasanya sebenarnya gue pakai di konten yang judulnya overthinking kan. Dan menurut gue kayak mungkin itulah puncak tertinggi overthinking lah yang membawa orang ke konspirasi gitu kan. Dan yang menarik adalah beberapa, ya sebenarnya kadang ada beberapa konspirasi yang sangat bodoh mungkin, tapi di saat yang sama kok sangat masuk akal juga ya kalau kita pikir-pikir gitu. Itu yang bikin gue senang dengan cocokologi gitu. Dan Bang Oza berarti tipe yang emang dari sebelumnya adalah orang yang mengkonsumsi hal-hal tersebut? Iya, dari kayak sebelum Twitter ya, dari Kaskus atau dari manapun gitu ya. Kayak salah satu di Indonesia pun banyak kan. Salah satu favorit gue tuh adalah yang kayak Ahmad Dhani tuh udah meninggal di Australia dan yang meneruskan dia adalah imposter. Itu kan lumayan rame tuh di Twitter kan. Opininya adalah karena kayak dia ganti gaya rambut gitu dan kayak musiknya Dewa berubah gitu. Nah pada waktu itu terkesan kayak bodoh dan tidak masuk akal gitu kan. Tapi kalau kita lihat Ahmad Dhani hari ini, ya tetap tidak masuk akal juga menurut gue gitu intinya. Tapi itu salah satu konspirasi yang lumayan kenceng lah pada waktu itu gitu menurut gue. Dan itu keren banget. Walaupun itu kebohongan, tapi orang ada yang bikin di Twitter penelitiannya dan itu kayak gila bisa menjadi thread yang panjang gitu. Dan berarti lo udah punya aset itu ya, maksudnya lo secara individu memang udah punya bahan-bahan itu, udah punya referensi itu, jadinya output terhadap karya lo arahnya ke situ ya? Iya, dan mungkin gue bukan yang pertama kan, orang yang bikin konspirasi Ahmad Dhani pun juga, dia juga mungkin orang yang mirip kayak gue, karena Ahmad Dhani cuma ke Australia, terus pulang-pulang dia mohawk gitu. Mungkin kita mikir cuma, ya dia potong rambut di sana gitu. Tapi kok si orang ini, dia bisa mikir kayak, dia kayak dibunuh di Australia nih, ini bukan Dhani nih. Nah kok dia bisa mikir kayak gitu kan, itu cocokologi juga gitu menurut gue. Dan itu menarik buat Bang Oza? Menarik buat gue, dan gue sampai sekarang nggak tahu itu orang siapa, karena itu thread liar di Twitter kan, kita nggak tahu siapa yang bikin gitu. Berarti kalau balik ke pertanyaan kenapa bisa punya kemampuan itu, karena referensi? Karena referensi, dan gak hanya dia ya, gue juga baca banyak dan menonton banyak konten-konten konspirasi juga mungkin pada zaman waktu itu. Oke, dan lo selalu menulis pasti ya? Ini kan konten yang cocok logi ini kan banyaknya bisa kita lihat di digital ya, di media sosial. Dan itu semua dipersiapkan ya, ditulis. Itu ditulis, sangat-sangat ditulis itu. Oke, biasanya berapa lama Bang Oza untuk
melakukan satu konten dengan format cocok logi kayak gitu. Dari riset sampai jadi satu script. Satu kesatuan ya. Itu ada ya, terkadang ada yang gue diemin di notes handphone sampai berminggu-minggu baru gue dapat. Tapi ada juga yang dalam semalam tuh dapat aja gitu. Kadang ada aja hal yang bikin kita beruntung. Selalu ada cocokologi yang tepat gitu. Kadang ada aja luck-luck kayak gitu di konten overthinking ya menurut gue. Dan berarti bukan yang butuh waktu yang lama sampai bisa seminggu kayak gitu nggak? Ada juga yang sampai seminggu yang kita nggak dapat nih cocokologi mau dibawa kemana, kayaknya kemana-mana mentok, tapi setelah diendepin seminggu baru dapat gitu ada juga. Tapi karena sekarang udah zamannya AI ya, kadang-kadang GPT bisa membantu tuh untuk nyari kayak ini anaknya gue twist ke arah mana atau minimal untuk mencari sejarah tuh ngebantu banget gitu. Oke. Dia bisa tahu kayak siapa penemu cireng di dunia gitu-gitu. Sekarang kalau dulu gue harus googling apa ke jurnal-jurnal nggak jelas, tapi sekarang setelah ada AI itu membantu gue juga untuk bikin konten overthinking gitu pada akhirnya. Bukan untuk ngasih idenya, tapi mendukung aset atau materi yang lu butuhin ya. Ya. Ide juga lu bisa minta, tapi terkadang kayak agak lebih tumpul dibanding kita. Intinya AI tuh lebih gacor lu suruh riset dibanding lu suruh mikir gitu. Kalau gue bisa kasih masukan kepada orang yang memakai AI ya, karena kan banyak yang bilang kayak anjing gue pakai ChatGPT kok nggak enak ya. Gue bilang enggak, lu itu tuh alat bagus, berarti lu makainya salah gitu kalau lu masih bisa mengeluhkan GPT gitu ibaratnya. Di sosial media Bang Oza di Instagram ada salah satu konten yang cukup rutin, itu nge-publish hate comment netizen. Hate comment iya. Dan emang perlu kita akui Bang Oza sebagai konten kreator, stand up comedian, orang yang ada di digital ya, figur yang ada di digital itu banyak hatersnya, banyak kontranya, bahkan udah beberapa kali di cancel karena materi atau konten yang dibawa gitu. Benar. Tapi kenapa Bang Oza nge-publish hate comment netizen di media sosial? Sebenarnya hate comment yang di Instagram yang gue capture jadi kayak Januari Dam gitu-gitu kan. Ya. Itu hate comment yang menurut gue juga dia juga pakai effort gitu untuk nulis hate commentnya gitu ya. Ibaratnya sebenarnya kan sama gitu, kayak gue ngeledekin orang di konten gue. Jadi it's only fair ketika orang ngeledekin gue balik gitu kan. Tapi kalau cuman kayak nggak lucu lu, garing lu, menurut gue itu terlalu gampang dan nggak deserve untuk gue kasih dia apresiasi gitu. Tapi beberapa hate comment memang ditulis dengan proses berpikir yang menurut gue kayak gokil ya, lu bisa sampai ke sini gitu. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya yang gue publish hate commentnya. Dan Bang Oza mengapresiasi hate comment. Tadi ada Bang Oza mention itu, biasanya orang apresiasi komen-komen yang positif, pujian. Ternyata nge-publish itu adalah bagian dari apresiasi mereka juga. Iya, mungkin karena kan sebenarnya beberapa konten gue juga berupa hate comment, tapi dalam bentuk video TikTok aja bedanya gitu kan. Jadi gue juga bisa ngerasain ketika ada hate comment yang ini orang mikir loh untuk nulis kayak gini gitu. Entah itu lucu banget, atau itu kasar banget, atau itu mungkin sangat-sangat emosional, tapi orang ini pakai proses berpikir untuk sampai ke titik itu gitu. Bahkan yang nggak lo pikirin sebelumnya. Iya, bahkan kayak kok lo bisa sampai ke sini gitu. Nah itu yang biasanya gue, makanya kan yang favorit gue tuh adalah yang ngatain gue Teletubbies hitam pada waktu itu kan. Itu yang gue jadiin flyers dan gimmick di special show gue juga. Karena menurut gue kayak, berarti nih orang ngatain gue tuh dia mikir dulu, oh ini kayak apa ya? Dia tuh gendut gitu, kayak apa Teletubbies, tapi dia pakai baju hitam. Kepikiran gitu, Teletubbies hitam tuh artinya gendut gitu ya. Dan berarti itu bagian dari lu melawan arus lagi, balik lagi ya? Jadi anomali lagi ya? Karena kan kepercayaan seorang public figure yang namanya netizen itu nggak dikasih panggung. Iya, tapi lu melakukan sebaliknya, justru kasih panggung banget dengan nge-publish komen-komen itu sampai dijadiin visual di special lu. Iya, mungkin kalau lebih spesifik lagi, kadang gue merespon tuh kalau memang gue lagi nggak terlalu ngerasa salah-salah banget terhadap isunya,
biasanya gue mainin. Tapi kalau yang gue memang rasa kayak ya ini kayak gue salah deh, biasanya gue minta maaf normal gitu, gue klarifikasi juga biasanya. Tapi gue gak pernah menemukan lo minta maaf atau klarifikasi dengan gamblang kayak Ria Ricis gitu, enggak sih? Iya sih. Gue tapi kayak lu selalu punya caranya sendiri untuk klarifikasi. Tetap dengan cara gue, tapi intinya gue minta maafnya ya bener gitu, nggak gue bercandain. Maksudnya nggak gue pukul lagi gitu targetnya. Gue minta maaf ya asli. Di beberapa momen ada kok gue minta maaf asli. Terkadang mungkin gak di konten gue, tapi kayak gue lagi nge-host di mana atau gue jadi tamu di mana, kadang gue klarifikasi di situ. Selain karena bentuk apresiasi atau lu berkaca dengan lu juga adalah seorang hate commenter gitu kan, walaupun bentuknya video. Betul. Apakah itu juga bagian dari lu menertawakan diri sendiri? Iya, tentunya. Dan followers gue juga mungkin karena mereka sering lihat gue ngecengin orang, jadi ketika gue dicengin juga mereka juga happy juga gitu. Penonton-penonton gue. Tapi bukan cara berdamai. Lu nggak menemukan kebaperan dari komen-komen itu? Akhirnya kayak cara gue berdamai daripada gue jadi korban, gue sekalian aja. Iya, karena itu kan ya mungkin kalau kita komedian itu harusnya menjadi senjata kita kan. Maksudnya kalau nggak ada yang ngatain gue Teletubbies hitam ya jadi nggak masuk akal ada kostum Teletubbies hitam di acara gue gitu kan ibaratnya. Jadi berkat itu orang juga, si orang yang gue sampai sekarang juga nggak tahu dia siapa karena foto profilnya karakter anime itulah yang bikin gue punya kostum Teletubbies itu sampai sekarang. Tapi uniknya lu selalu bisa mengambil bahan dari suatu respon ya. Dari hate comment tentunya. Maksudnya apapun yang terjadi di hidup Bang Oza itu bisa selalu jadi, gue ngeliatnya dari obrolan kita sekarang jadi bekal gitu. Lo kayak kalau gue nggak ada pandemi, gue nggak gini. Benar. Gue tahu itu rumus yang simpel banget dalam kehidupan seseorang. Tapi menurut gue, lo kayaknya cukup ngambil bekal itu spesifik gitu. Kalau nggak ada Teletubbies hitam, nggak ada visual itu. Cara berpikir lo cukup unik sih dari hal itu ya. Lo selalu kayak ada tragedi atau ada respons yang lo terima, itu selalu jadi sesuatu berarti ya. Iya sih, karena memang harusnya kayaknya kalau kita ya komedi itu lebih gampang dapatnya dari tragedi memang daripada dari kebahagiaan. Mungkin itu trikinya komedi gitu ya. Mungkin kalau misalkan gue nggak tahu ya, tapi mungkin semua kali kayak mungkin musik pun sama, mungkin kayak film pun sama gitu. Maksudnya misalnya kayak Adele tuh dulu gak ditinggalin cowoknya, terus dia jadi album yang rame banget kan gitu. Nah, Taylor Swift ya kan. Mungkin kalau lagunya Adele tentang betapa bahagianya pernikahan dan menemukan jodoh yang tepat, mungkin orang nggak akan serelate Someone Like You atau Don't You Remember atau yang lain gitu kan. Mungkin emang ya lebih enak tragedi yang di crafting dibandingin kabar baik kali ya. Tapi lu selalu mencari tragedi nggak pada akhirnya? Lu selalu di saat lu bahagia gitu, menemukan kebahagiaan, lu jadi menunggu-nunggu tragedi, lu jadi butuh mendapatkan posisi lu di suatu tempat yang akan ada tragedi di sana gitu ya. Gitu. Sebenarnya enggak sih ya, dan kayaknya mungkin obatnya adalah kayak antara tragedi kecil harus bisa kita crafting jadi komedi yang gede, dan juga kita harus bisa membuat hal lucu dari hal yang non tragedi juga gitu. Nggak bisa kita hanya bergantung pada tragedi, kan kita sendiri yang capek pada ujungnya kan. Mungkin dari situlah makanya kita juga dari opini kita atau dari kayak hal yang kita suka gitu bisa kita cari juga kelucuannya gitu ibaratnya mungkin. Berarti yang lo craft itu kepekaannya. Kepekaannya benar. Lo nggak perlu mencari-cari, Bang Oza nggak perlu mencari-cari tragedi yang besar atau menempatkan justru diri Bang Oza di tragedi yang besar, tapi justru tingkatin awareness-nya. Awareness-nya, peka terhadap hal yang lagi terjadi di hidup kita dan di luar kita juga, kayak pandemi gitu ibaratnya kan. Lebih ke situ kayaknya sih. Pendekatan komedi Bang Oza itu kan sarkasme, satir. Iya. Dan banyak banget orang yang nggak paham soal itu. Iya. Nggak banyak orang paham dalam konteks orang awam mungkin ya, penonton. Betul. Dan ya itu sebuah fenomena juga. Maksudnya
itu kan sebenarnya cara pendekatan ya, Iya. bentuk atau format komedi yang akhirnya orang nggak terima. Tapi sebenarnya orang yang paham tuh ngerti banget kalau itu semua Sarcasm. yang lu sampaikan itu sarkasm, satir, total satir. Dan menurut gua satir lu itu sarkasme yang Bang Oza keluarin tuh menurut gua sangat totalitas. Sarkasme ya. Jadi bukan satir yang nanggung. Justru format utama dalam berkomedi Bang Oza tuh yang gue lihat adalah emang satir. Terutama kalau di konten gitu ya. Iya. Kenapa memilih pendekatan komedi yang satir, Bang? Atau sarkasme? Iya ya. Karena mungkin memang itu lebih pertama itu lebih menimbulkan efek ketawa yang lebih gede menurut gua, dan itu lebih aman juga untuk kita gitu. Kita tidak terlihat seperti orang hate speech gitu kan. Gue pun juga baru nemuin satir tuh setelah episode dulu kan podcast Kesel Aja di awal tuh nggak ada yang satir tuh, emang ketika gue kesel sama apa Statement. ya udah gue katain 2 menit, tapi lama-lama kayak kayaknya nggak hanya ini deh cara kita untuk ngeledekin hal yang kita nggak suka gitu. Bisa juga dengan ketika ada hal yang salah terus kita puji, itu juga orang kalau mikir bakal nangkap kayak ini sebenarnya nyindir nih gitu, nggak mungkin lu beneran muji ini gitu. Dan kalau tadi lu bilang kayak orang nggak semuanya mengerti sarcasm, kayaknya balik lagi kayaknya hanya di TikTok itu terjadi gitu. Di Twitter dan IG pasti orang ngerti gitu, ini nyindir gitu ya. Kayak temen gue, Apos Utagaol, kan dia sekarang bikin konten tentang pungli gitu. Jadi dia tuh ada keresahan dengan pungli memang. Nah dia bikin kontennya bukan marahin pungli, tapi dia impersonate bahwa dia adalah pelaku pungli gitu kan. Nah hanya di TikTok lah video itu dikira emang video pungli asli, kayak bang tolong bang jangan minta duit tuh, itu rezeki orang gitu. Padahal itu sketsa yang Apos bikin, tapi di TikTok dikira itu asli gitu. Disitulah. Dan apa yang membuat lo akhirnya menemukan bahwa satir ini menjadi senjata gue dalam berkomedi? Karena itu dia ya. Kadang mungkin menyindir tuh lebih pahit dibandingin lu katain langsung gitu. Mungkin kita pun sebagai orang juga lebih sakit hati disindir dibandingin dicengin langsung gitu loh ibaratnya. Itu yang bikin gue jadi kayak kayaknya satir lebih sadis nih gitu misalkan. Dan berarti itu jadi tujuan Bang Oza dong dalam berkomedi? Iya, karena terkadang harus kena sadisnya. Harus kena sadisnya. Itu tujuannya berarti. Objektif dalam berkomedi Bang Oza tuh itu. Objektifnya untuk harus lucunya yang kena. Tapi kadang sadis tuh deket dengan lucu gitu harus kita akuin. Kadang tuh ketika kita sadis orang bisa ketawa walaupun punchline-nya sebenarnya nggak begitu bagus-bagus banget gitu. Dengan kita sindir itu akan lebih sadis gitu. Kayak misalkan ada teman kita, misalnya kita bukber sama teman kita yang gemuk gitu. Oke. Terus kita bilang kayak, wih gendut banget lu sekarang. Kayaknya itu nggak terlalu sakit gitu kan. Padahal itu ngatain. Tapi kalau kayak, oh ternyata lu makannya seporsi doang ya. Nah itu lebih pahit. Padahal itu nggak ngatain gitu. Nah itu yang gue, ya itu dikejar itunya ya. Itu yang coba gue gali gitu ibaratnya. Apa yang Bang Oza rasain ketika tujuan itu tercapai? Ya itu ya, gue sampai yang gue rasain adalah sekarang gue udah ketika orang merasakan kesentilnya, kena sadisnya, kena bapernya. Oh, mungkin momen gue sadar bahwa nyindir itu lebih sakit karena gue dapat hate comment paling banyak itu kan pas Jaksel memang kan. Padahal sebelumnya kan gue ngatain orang tuh lebih parah loh, kayak semua orang gue tolol-tololin, gue bilang yang ini sampah, yang ini goblok segala macam, tapi kayaknya yang tersinggung sedikit gitu. Tapi ketika gue bikin video bahasa Jaksel, yang marah tuh lebih banyak di Twitter. Nah di situ gue mikir kayak, oh orang tuh ternyata lebih sakit disindir dibandingin dikatain langsung gitu. Dan apa yang Bang Oza rasain ketika orang ngerasa tersinggung, ngerasa sakit hati dari karya Bang Oza? Ketika orang Twitter ya. Nah sebenarnya perasaan lu gitu. Masalahnya dengan ketersinggungan adalah biasanya kalau orang tersinggung, mereka tuh muncul di terakhir-terakhir tuh biasanya. Jadi ketika gue upload, orang ketawa dulu banyak, baru yang belakang tuh ada yang tersinggung gitu. Jadi yang gue rasakan adalah kayak
kalau gue lagi ngerasa salah, gue juga akan kepikiran gitu. Tapi kalau gue lagi nggak ngerasa salah, ya gue nggak terlalu kepikiran gitu ibaratnya. Oke, berarti cuma kepikiran ya, nggak ada rasa bertanggung jawab segitunya sama perasaan orang lain kan? Bertanggung jawab mungkin ketika ada pihak tertentu yang tersinggung atau itu bisa ada resiko mengurangi pekerjaan yang masuk dari kantor gue apa gimana, barulah gue akan handle itu dengan benar. Tapi kalau cuman urusan antara gue dan netizen, karena kan biasanya yang tersinggung juga bukan netizen yang nonton gue sehari-hari, jadi kayak ya udah lu ngapain, lu tonton aja tontonan lu yang kemarin gitu, nggak usah masuk ke konten gue. Ada perasaan itu juga. Oke, jadi fair enough ya soal itu ya? Fair enough. Dan misalnya kenapa mereka tersinggung gitu ya, kayak misalnya gue waktu itu ngecengin tentang Melukat dan Ubud, nah yang tersinggung ya orang yang memang tinggal di Ubud, jadi kayak ya fair lah gitu. Memang gue nyenggol lu duluan, jadi nggak apa-apa lo tersinggung gitu. Gue nggak ngatain dia balik pada waktu itu. Di berbagai kesempatan juga, Bang Oza selalu bilang, kenapa bikin podcast kesal aja selama ini? Kenapa stand up komedinya mengarah ke kekesalan, hal-hal yang Bang Oza sebelin? Karena memang gue banyak yang gue sebelin. Iya. Awalnya gue di tongkrongan adalah orang yang banyak ngoceh, Betul. banyak kesebelan yang gue sampein di tongkrongan. Jadi emang secara pribadi gue orang yang punya banyak kekesalan akan sesuatu. Iya. Dan gue ngerasa itu sebenarnya perlu sih. Maksudnya sebelum gue ada podcast kesel aja tuh gue mungkin lumayan gak asik di tongkrongan, dan atau terutama ketika gue lagi ngumpul sama sepupu-sepupu gue gitu. Jadi gue sama sepupu gue sering ngumpul dan gue tuh suka ngeluh aja tiba-tiba tentang apapun, dan ya mungkin agak merusak suasana gitu, sehingga gue kayak gue perlu ada platform dan untuk ngeluarin semua anger ini, dimana waktu itu umur gue mungkin 27-28 dan hidup gue belum terlalu settle, jadi gue Nah itu pertanyaannya, dengan kekesalan itu nggak semua orang memilih untuk menyampaikan di publik kan? Di publik, iya. Dan kenapa mengekspresikan kekesalan itu di media dan rela jadi public enemy? Mungkin karena kalau itu menjadi media dan menjadi konten kan jadi kayak apapun yang kita omongin jadi agak termaafkan gitu. Dibandingin kita ngomong di tongkrongan mungkin kita bisa terlihat kasar atau kayak gimana, tapi kalau kita jadiin konten kesel aja di awal-awal dengan background editan yang kayak begitu dan gambar-gambar yang konyol juga, jadi kayak ya bukan hate speech gitu masuknya kan. Itulah yang akhirnya membantu gue mengurangi mungkin tanda kutip anger issue gue di tongkrongan juga. Oh berarti punya anger issue dan butuh dirilis. Mungkin bukan anger issue yang kayak marah-marah ke waitress lah atau kayak ngebentak-bentak pramugari gitu sih enggak ya, tapi gue kayak lebih kayak ngedumel gitu, dan orang yang kena dumelan gue itulah yang mungkin akan merasa tidak nyaman gitu ya. Iya, dan artinya Bang Oza ngerasa ini harus gue keluarin. Ini harus gue keluarin. Media berarti konten ini jadi media buat Bang Oza keluarin itu. Iya, dan itu ngebantu setelah itu ada. Ya, gue nggak terlalu sering lagi ngedumel di real life gitu untungnya. Oke. Itu sih. Jadi dari awal real life butuh diekspresiin, ini jadi medianya. Iya, dan mungkin sebenarnya setelah gue lewatin kayaknya media sebenarnya nggak harus apapun ya. Selama lo ada platform misalkan ngobrol-ngobrol pun atau biarpun lu nggak marah-marah di konten lu, tetap itu kayaknya bisa mengurangi kemarahan lu di real life gitu kayaknya. Semua orang punya cara atau metodenya sendiri, mau bela diri, mau olahraga. Iya benar. Dan cara Bang Oza itu lewat konten itu, lewat komedi itu. Iya, olahraga juga salah satu yang umum orang lakuin mungkin katanya, kayak ketika dia mulai lari atau mulai nge-gym, kemarahannya, kebiterannya tuh bisa berkurang katanya gitu ya. Right. Dan akhirnya sampai rela jadi public enemy karena itu. Mungkin pada akhirnya terlalu banyak kemarahan yang gue rilis di konten sehingga orang lain marah-marah juga gitu. Dan nggak apa-apa? Ya selama gue ya itu tadi ya, kalau misalkan ketika gue tidak merasa salah, gue ngerasa nggak apa-apa. Tapi kalau gue merasa salah ya gue akan minta maaf juga. Gitu. Dan dengan banyak resiko semua ya, pernah ada polisi ngekontak, orang-orang pada benci. Kita kan sebagai manusia selalu harapannya dicintain kan, betul, diapresiasi kan. Tapi Bang Oza nggak melihat idealnya sebagai manusia tuh gue harus dicintain banyak orang, bukan itu berarti?
Sebenarnya kan gue pengen bikin orang ketawa aja kan. Tapi kadang kayak mungkin kalau kita mau bikin ketawa 1.000 orang, ya lu di saat yang sama akan bikin kesel 200 atau 300 orang gitu ya ibaratnya. Karena kalau misalkan yang ketawa cuma 5 tapi yang tersinggung 100, itu gue juga nggak mau juga. Gue masih mau lebih banyak yang mentertawakan dibandingin yang marahnya gitu ibaratnya. Selama masih banyak ketawanya, kayaknya dan selama marginnya masih gede, kayaknya masih worth it lah gitu. Ibaratnya. Bang Oza, makasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama, thank you Zerin udah ngajak gue cukur di sini nih. Crush Cool. Crush Cool. Nama barbershopnya. Oke, gue cabut dulu nih Zerin nih. Thank you nih, Mas, thank you Mas ya.